Halo teman-teman para pemirsa dan subscribers YouTube Maro LBF. Pada sesi kali ini kita akan membahas dulu mengenai risiko beli motor atau mobil tarikan leasing. Bagi kalian yang mau beli motor atau mobil tarikan leasing, kalian harus berhati-hati. Karena yang pertama, banyak sekali yang menyebarkan di media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya yang menawarkan mobil atau motor tarikan leasing katanya dengan harga murah-murah. Nah, ketika harganya sudah tidak masuk akal, itu sudah bisa kita pastikan adalah penipuan. Kenapa? Karena kalau harganya semurah itu, contoh, harusnya harganya sesuai pasaran adalah 250 juta. Tapi tiba-tiba saja di situ dipasarkan di bawah 200 juta dengan kondisi dan mobil sesuai tahun dan mereknya. Nah, itu sesuatu hal yang perlu Anda curigai. Karena banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan tarikan lelang mobil atau motor dari leasing yang katanya dijual dengan murah-murah. Lalu kemudian ditawarkan dengan harga murah kepada Anda. Lalu kemudian Anda diminta untuk memberikan semacam namanya tanda jadi. Dan dia juga menyertakan di sana seolah-olah benar dia mempunyai KTP. KTP itu seolah-olah atas nama dia, kemudian surat-surat tugasnya, dan berkas-berkas lainnya. Padahal itu semua adalah editan. Dan sampai saat ini masih banyak yang tertipu dengan hal-hal seperti ini. Penawaran-penawaran mobil atau motor tarikan leasing melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Instagram, dan lain sebagainya. Jangan percaya itu adalah penipuan. Yang kedua, kalaupun mobil atau motor tarikan leasing ini benar-benar dijual dengan harga murah, itu sebenarnya sesuatu hal yang salah. Anda tidak usah beli, walaupun Anda ketemu langsung dengan orangnya dan motornya ada langsung. Kenapa? Karena mobil atau motor tarikan leasing itu harusnya dijual melalui balai lelang. Jadi, begitu debt collector dipercayakan untuk menarik suatu mobil atau motor dan debt collectornya dapat menarik mobil atau motornya, harusnya mobil atau motornya itu dibawa dulu ke warehouse. Di warehouse itulah nanti mobil ini atau motor ini akan dipoles semua, diperbaiki, diperiksa kerusakan-kerusakannya sebelum dimasukkan ke balai lelang. Nah, itu prosedur yang sebenarnya. Sering terjadi ini ada beberapa debt collector nakal yang dipercayakan menarik mobil atau motor. Setelah mobil atau motornya dapat ditarik, motor atau mobilnya ini tidak dibawa ke kantor atau ke warehouse gudang finance tersebut atau gudang pembiayaan tersebut. Debt collector ini malah menjual mobil atau motor ini dengan harga murah, dengan surat-suratnya hanya STNK saja. Nah, ini tentunya ke depan sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Ada 3 hal yang membuat hal ini berbahaya. Yang pertama, ketika motor ini dijual kepada Anda, tentu laporannya di leasing tidak ada, ya kan? Ke kantornya tidak ada laporannya. Nah, pada saat motor ini ke kantor tidak ada laporannya, tentu ini akan dicari lagi. Sementara Anda sudah membeli mobil atau motornya. Nah, ketika ini dicari lagi dan kedapatan Anda memakai mobil atau motornya, maka mobil atau motornya akan ditarik. Dan Anda akan kehilangan duit yang sudah Anda serahkan ke debt collector nakalnya tadi. Yang kedua, mobil atau motor ini seandainya pun tidak dapat ditarik oleh leasingnya atau debt collector yang lain, maka mobil atau motor ini itu tidak akan bisa Anda urus STNK-nya. Kenapa? Karena BPKB-nya itu ada di leasingnya. Dan Anda tidak akan bisa mengurus BPKB-nya. Kenapa Anda tidak bisa mengurus BPKB-nya? Karena ketika BPKB-nya dimasukkan atau diagunkan atau dimasukkan ke leasingnya atau ke finance-nya, itu sudah diblokir. Seandainya pun Anda buat surat atau Anda laporkan bahwa BPKB-nya hilang, lalu Anda coba untuk urus BPKB baru, itu tidak akan bisa karena BPKB-nya terblokir. Kenapa BPKB-nya terblokir? Karena ada di leasing atau finance tadi. Leasing atau finance ini belum mau membuka blokir atau tidak membuka blokir BPKB motor atau mobilnya tadi. Jadi tidak akan bisa Anda urus. Nah, yang ketiga adalah ketika terjadi sesuatu, contoh Anda ditilang, maka mobil dan motor ini pasti akan terbaca dan akan ketahuan. Atau seandainya terjadi sesuatu, mohon maaf nih, kecelakaan, atau Anda kehilangan, atau motornya dicuri orang, itu Anda akan sangat susah sekali untuk membuat laporannya, untuk mengurus motor atau mobilnya. Jadi untuk membeli mobil atau motor hasil tarikan leasing ini, Anda harus benar-benar hati-hati. Kalau Anda mau beli mobil atau motor hasil tarikan leasing itu,
Anda harus membelinya ke balai lelang atau warehouse dari finance-nya atau pembiayaannya. Selain daripada di balai lelang atau di warehouse finance-nya, Anda jangan mau membeli karena tentu risikonya kepada Anda. Karena mobil atau motor ini suatu saat nanti pasti akan bermasalah di tangan Anda. Jadi, jangan pernah tergiur membeli mobil atau motor hanya karena mobil atau motornya harganya lebih murah daripada harga pasaran. Itu tentu sangat beresiko ke depannya bagi Anda. Motornya Anda hilang nanti, duit Anda tidak kembali, Anda kena tilang. Bahkan Anda bisa dituduh sebagai penadah atau penampung motor atau mobil yang digelapkan oleh debt collector. Sementara debt collectornya Anda tidak tahu lagi siapa debt collectornya. Seandainya pun Anda kenal, ya belum tentu Anda tidak kena. Anda pasti juga kena ketika mobil atau motor ini dikasuskan oleh leasingnya atau dikasuskan oleh orangnya atau terkena kasus. Tentu ini akan sangat berbahaya ke depannya. Jadi begitu teman-teman, jangan pernah mau membeli mobil atau motor yang dikatakan hasil tarikan leasing atau yang hanya dengan surat-surat STNK doang. Jangan mau karena Anda ke depannya pasti akan rugi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus Maro LBF. Kita akan terus membahas mengenai leasing, bank, dan finance dan segala permasalahannya, hutang piutang, dan juga cara menyelesaikannya, dan juga cara menghadapi debt collector dan lain sebagainya. Kita akan bahas lengkap di YouTube Maro LBF ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan salam sahabat.